Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Spider-Man 4 yang katanya akan kembali dengan tema multiverse dengan menghadirkan berbagai macam cameo dari universe lain, sama halnya dengan film Spider-Man No Way Home lalu. Nah, pertanyaannya, buat apa? So Mario Booster, let's break down this video. Film Spider-Man 4 ini sampai sekarang mendapatkan update terbarunya, yang dimana ternyata mereka berencana untuk memberikan tema multiverse lagi untuk film keempat ini. Well, patternnya gak jauh-jauh beda dari film Spider-Man No Way Home dengan menghadirkan berbagai macam varian-varian dari film Spider-Man di universe lain dan juga Spider-Man-nya itu sendiri, yaitu versi Tobey dan juga versi Andrew, yang dimana mereka berdua adalah sama-sama jebolan dari Marvel Sony Pictures. Memang dari profitnya mereka berhasil meraup keuntungan 1 billion untuk Spider-Man No Way Home ini sebagai film terlaris saat itu di tahun 2021. You are the one that killed her. Memang dengan tema multiverse ini masih jalan karena sekarang MCU sedang fokus untuk membangun semua proyeknya yang berkaitan dengan multiverse sampai ke akhir proyek mereka, yaitu di Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. Tapi sekali lagi, gua rasa ini adalah hal yang sangat sembrono yang akan diambil oleh pihak Sony. Karena jika mereka mengulang kembali pattern yang sama, pasti hasilnya basi. Dan kita sebagai para fans juga pastinya gak akan se-hype seperti zaman-zamannya Spider-Man No Way Home dulu. Nah, sedangkan Spider-Man sendiri ini adalah superhero street level yang kebanyakan sering berurusan dengan berbagai macam mafia jalanan. Dan sebenarnya dalam komiknya sendiri, Spider-Man itu sangat sedikit banget berurusan dengan tema multiverse Marvel, kecuali kalau mereka ngomongin soal Spider-Verse seperti halnya pada versi animasinya. Jadi menurut gua sebagai fans Spider-Man sangat kurang setuju mengenai statement dan juga teori yang satu ini. Jikalau mereka mau mengeksplor multiverse Marvel, ada banyak banget project MCU yang siap untuk menjangkau tema multiverse MCU sekarang. Seperti contoh The Fantastic Four, yang memang Reed Richards adalah ilmuwan yang udah mempelajari ilmu multiverse, sehingga dia bisa membangun time machine-nya sendiri. Serta ada Doctor Strange yang akan hadir di sequel ketiganya bersama dengan istri tercintanya yang bernama Clea Strange untuk pergi ke Dark Dimension untuk menghentikan incursion yang udah ia perbuat di Multiverse of Madness kemarin. Doctor Strange, you caused an incursion. Unless you're afraid. Not in the least. Tapi kalau Spider-Man, dia udah dapat jatahnya di film Spider-Man No Way Home kemarin ya. Jadi lebih baik jangan ambil jalan multiverse lagi untuk film keempatnya. Di endingnya aja kita bisa melihat bahwa Peter Parker sekarang itu udah hidup mandiri akibat mantra Doctor Strange yang udah melupakan dirinya akibat kecerobohannya sendiri. Dan dia akan hidup sebagai remaja yang tumbuh di masa kuliahnya dan bertemu dengan lingkungan barunya. Well, pada intinya mending jangan ngide ya untuk film keempat Spider-Man ini, karena masih banyak banget hal yang harus dieksplor oleh pihak Marvel Studios dan juga Sony Pictures ini. Belum lagi masih banyak hal yang masih bergantung di prequelnya. Contohnya, apakah Mysterio masih hidup atau udah mati? Dan juga ada Scorpion yang katanya akan mengajak Vulture untuk membunuh Spider-Man. Tapi nyatanya sekarang Vulture udah ketarik ke Sony Spider-Man Universe alias SSU akibat mantra Doctor Strange di No Way Home kemarin. Dan akhirnya Vulture sampai ke SSU dan memutuskan untuk membunuh Spider-Man di Universe Sony yang padahal Peter Parker-nya masih bocil. Jadi masih banyak banget hal yang menggantung di berbagai macam film Spider-Man di MCU. Serta gue mendapatkan info dari orang dalam Marvel yang bernama Daniel RPK, yang dimana dia pernah mengatakan kalau film keempat ini akan menghadirkan villain utama Kingpin alias Wilson Fisk
untuk menjadi lawan utamanya. Nah, ini adalah hal yang harusnya dieksekusi lebih dalam, karena memang aktornya si Vincent D'Onofrio udah pernah mengatakan di interviewnya jika dia ingin bertarung dengan Spider-Man di project Marvel mendatang. Dan itu sesuai banget dengan versi komiknya, yang dimana Kingpin selalu melawan Spider-Man di berbagai macam komik-komiknya. Jadi Kingpin itu ada berbagai macam hero-hero Marvel yang ia lawan, seperti Spider-Man dan juga Daredevil. Dan memang Queens dan juga Hell's Kitchen ini adalah dua wilayah yang saling berdekatan di kota New York. Jadi memang Kingpin ini selalu berurusan dengan Daredevil dan juga Spider-Man di berbagai macam komiknya, seperti itu ya. Eventually, I'm gonna kick Spider-Man's ass. Don't forget the hyphen between Spider and Man. Dan juga ini adalah hal yang sangat masuk akal. Bisa jadi Scorpion yang mungkin dia udah kabur di penjara, dia akan ikut menjadi anak buah Kingpin, yaitu menjadi wali kota New York yang terbaru untuk memburu Spider-Man yang dianggap vigilante. Berhubung di plot Daredevil Born Again kemarin, Kingpin udah menetapkan hukum peraturan anti-vigilante, yang dimana semua superhero yang gak berasal dari pemerintah, maka mereka akan diburu dan dihukum oleh negara. Sama halnya dengan Miss Marvel yang sekarang udah menjadi buronan di audisi di serial solonya kemarin. Jadi memang anti-vigilante ini menurut gua lebih menarik untuk dieksplor lebih luas lagi, dan cocok dengan Spider-Man yang masih menjadi seorang vigilante di kota New York. Nah, di sini mungkin banyak banget dari kalian yang gak setuju dengan statement gua di video ini. Tapi coba kalian pikirkan baik-baik di video ini ya. MCU itu tidak pernah mengeluarkan hal yang sama dalam setiap projectnya, sehingga itulah yang buat MCU ini menjadi mega franchise yang besar banget di seluruh dunia sampai sekarang. Dan kalau misalkan mereka munculkan Tobey dan juga Andrew lagi di film keempat ini, gua jamin hype-nya tidak akan seseru dulu dan pasti biasa aja di mata para fans. Percaya sama gua, pasti hasilnya biasa aja. Nah, saran gua untuk Tobey dan juga Andrew ini, mending mereka ini dipersiapkan menjadi cameo legendaris untuk ke momen babak terakhir aja, yaitu di project Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Karena di plot cerita itu masih nyambung, dimana ada sebuah pra-multiversal war akan terjadi setelah terjadinya tabrakan antar multiverse alias peristiwa incursion, seperti diperingatkan oleh varian Reed Richards dari Earth 838. Nah, rencananya film Spider-Man 4 ini katanya akan melakukan pengambilan gambar di tahun 2025 mendatang dan akan tayang resmi di tahun 2026 nanti. Jadi kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya seperti apa untuk project Spider-Man keempat ini. An incursion occurs when the boundary between two universes erodes, destroying one or both. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Apakah kalian setuju kalau misalkan Spider-Man 4 ini akan membawa tema multiverse lagi? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhu.